Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud bi kulli lisan wal ma'mul bi kulli zaman wal maqsud bi kulli makan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal kiram. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamin tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Fa yaqulu subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ya'tihil mautu fi kulli makan. Qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi haditsil sahih kafa bil mauti wa'izun. Ya, makasih ya. Nyampe dah. Putih-putih susu ini. Warnanya putih kayak susu. Mengatasnya kayak PDI ini. Merah-merah. Kafa bil mauti wa'izun. Qila bi annal mauta babun wa kullu nasin dakhil. Wa qila bi annal mauta kanzun. Ini namanya kanzun. Wa kullu nasi syaribu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita pada pagi hari ini karena rahmat inayah ma'unah yang Allah berikan kepada kita. Syukur alhamdulillah, nikmat terbesar adalah ketika kita mampu melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang 2 rakaat itu dinyatakan oleh Ummu Habibah, bahkan beliau bersumpah kepada dirinya, lan atruka hada hatta mamati, aku tidak akan pernah meninggalkan ini sampai aku wafat bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena memang itulah yang Rasul sampaikan kepada istri-istrinya, bahwa man shalla isnai asyara rakaatan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, mulai dari pagi, siang, sore, sampai malam, itu kalau dikerjain, di Nabi masa sama bini-bininya dikerjain itu, bunyinya lahu baitan fil jannah, udah Allah kasih kita rumah istana di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang 12 itu? Ya, arba'a raka'atin qablal zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Makanya kalau kita sembahyang zuhur tuh qobliyahnya suka ada orang sholat qobliyah, dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dibangun lagi,
sholat lagi, padahal udah sholat. Orang ini pernah mendengar, pernah melihat, pernah mengkaji, pernah sama-sama belajar bahwa itu adalah hadis Ummu Habibah yang disampaikan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti 4 tambah 2 berapa tuh? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib berapa tuh? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya berapa tuh? 10. Wa raka'ataini qablal fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tadi saya perhatikan ini musholah udah penuh, meskipun jamnya saya lihat masih 03.30. Itu artinya qomat masih 3 menit setengah, tapi rata-rata udah pada sholat qabliyah. Ini yang harus kita jaga terus, ini yang harus kita pertahankan terus. Jangan begitu azan baru jalan. Kalau begitu Allah, mau nggak berangkat kalau belum azan, ya kan? Kalau belum azan masih lantun baik, ya kan? Karena belum azan, belum qomat, lah dapat apaan? Justru karena belum azan kita jalan. Ya, siapa tahu Bang Mudin lembur kali ya. Siapa tahu DKM kita lagi ada urusan, ya. Perasaan kita orang pada ke mushola, begitu ke mushola sepi misalnya, lah kita dah azan, ya kan? Kita ada kemudian yang kira-kira bermanfaat. Karena apa? Karena al-mautu ta'ti baghtatan. Kematian itu datangnya sekonyong-konyong, sewaya-waya, tiba-tiba, nggak tahu waktu. Dan kematian itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Kalau nomor urut bisa 2, 1 bisa umur, berarti kalau pakai umur Bang Udin duluan, saya belakangan, ya. Atau sebaliknya saya belakangan, Bang Udin duluan. Atau sebaliknya saya duluan nganterin Bang Udin. Kalau nomor urutnya pakai umur, kan begitu. Atau hurufnya misalnya pakai huruf lah, saya duluan berarti. Kalau seandainya pakai huruf, tapi kan nggak begitu. Kadang-kadang engkongnya membobong cucunya, padahal kudunya engkongnya duluan. Ngapa kemudian cucunya dibobong, kan begitu. Ini yang kemudian mendorong kita bahwa ayo gak usah nungguin azan. Kenapa? 2 rakaat itu rakaatain. Dalam riwayat yang lain 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Itu jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Cuma memang harus dikaji, harus kita belajar lebih dalam. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, kalau udah dipanggil, ya kan, lis-sholati min yaumil jumu'ah, hari Jumat untuk sembahyang Jumat, itu fas'au ila dzikrillah, buru-buru. Sembahyang Jumatnya sekarang misalnya jam 11.51, ya. Lah jangan jam 11.50 baru jangan. Kalau perlu dari jam 11. Ya, cuma jangan jam 9, jangan. Kalau ajarnya jam 11.50, berangkatnya jam 9, takutnya mampir ke rumah janda dulu baru gitu. Kelamaan. Lah ajar jam 11.50 jam 9 di jalan. Artinya jangan sampai kita maaf, ya kan? Enggak mendapatkan fadilah Jumat. Kenapa? Karena ayat setelah itu awillah wanil faddu, kalau seandainya masih ada yang ragu, ya, tijarotan, ya, takut ketinggalan pelanggan, ya, takut dagangannya nggak habis, takut ini takut itu, Allah ganti
Allah ganti tuh yang kita tinggalin. Makanya bahasa terakhirnya idza qudiya min sholati Jumat. Kalau udah selesai Jumatan, ya fantasyiru fil ardh, udah tinggal kita apa tuh? Jemput rezeki kita. Itu artinya bahwa bersyukur sekali lagi kita masih bisa sholat subuh berjamaah. Ya. Ada sahabat Nabi yang kalau subuh itu baca Quran 50 ayat sebelum azan dikumandangkan, sebelum iqamah. Ya. Bahkan satu riwayat sebelum azan dikumandangkan, Abdullah ya Ibnu Maktum ya. Dia kemudian baca 50 ayat ya sebelum akhirnya Bilal bin Rabah itu mengumandangkan azan. Ya, sering kita sebut dengan imsak ya kalau puasa. Ya, itu kalau yang imsak itu biasanya Abdullah bin Umi Maktum tuh baca ayat Quran sampai akhirnya 50 ayat. Kenapa? Kata Rasul, man sholat subha, ya kan? Siapa yang sholat subuhnya berjamaah itu faka'an nama sholat lailullah, maka dia kemudian sholatnya seperti sholat semalaman suntuk. Maka orang-orang soleh itu memaknai yang namanya hidup di dunia itu cuma dua kata. Jadi dunia itu asal katanya cuma dua. Yang pertama dunun, yang kedua daniun. Apa itu dunu? Dunu itu singkat, cepat, padat. Ini kita kayaknya baru kemarin ya lebaran kayaknya. Lah, ini bisa kita udah mau Idul Adha lagi baik. Ya kan di mana-mana udah banyak banget spanduk. Ya, yang namanya sapi 3,5 juta. Biar kata sapinya belum ada, tapi gambarnya udah ada tiap pojokan karangan. Mau itu yang spanduk, mau itu yang ditempel yang listrik. Kalau gambarnya ada gede dikit, itu 3,5 juta di bawahnya. Karena dia sapi, nggak mungkin kambing kan begitu. Itu artinya nggak kerasa. Baru kemarin kita puasa lebaran warawiri, udah mau Idul Adha lagi baik. Baru kemarin rasanya kita haji dibatalin, lah dibatalin lagi baik. Nggak kerasa kita udah 2 kali dibatalin. Lah makin lama lagi aja yang mau berangkat haji. Ya mending duitnya ente mah. Lah kalau umurnya ente, lah begitu haji dibatalin, orang pada ke rumah, pada nelfon, Ji, lah gua masih ada umur apa kagak ini ya? Dan mengapa jangan haji? Lah dibatalin lagi haji. Lah gua kapan berangkatnya? Lupa dah, kelamaan ya. Artinya makin lama aja kita berangkat haji. Itu yang mudah daftar. Apalagi yang duitnya ente ya. Lah kapan mau berangkatnya? Ya. Artinya di sini mohon maaf lahir batin. Tapi kalau kita mengoptimalkan waktu kita sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian kita duduk gini, baring ngeteh, qa'ada, udah nyender begini, ya kan? Sesuai yang diajarkan Rasul, ya kan? Yadhkuruna Allah, sambil ingat Allah, ingat mati, ya kan? Ingat korban, udah korban aja, cuman gue belum akikah bagaimana nih? Wah akikah apa korban nih? Kan begitu. Lah bagaimana sih RT nyuruh gue korban tapi gue belum akikah? Lah kata RW akikah dulu, lu belum akikah udah korban begitu. Itu yang mana? Ya dua-duanya udah akikah sama korban, motor jual udah begitu kan. Jalannya ngetuk ya. Kenapa demikian? Waktunya singkat padat. Ya saya kayaknya baru kemarin nemu Bang Udin di bengkel di Toyota, minta tolong kemudian saya mau nyarapin mobil. Itu kan hari Sabtu. Lah ini udah Sabtu lagi banget. Kayaknya baru kemarin cepet banget. Minta kita nih nyender ngeteh, ya kan? Lah udah siang lagi aja. Udah tukang bubur lewat.
tukang lontong sayur lewat, kita baru sampai rumah duduk ya kan, ngerokok dikit lah, bocah udah pada pergi aja lah. Entar nyender kita duha lah, udah jam 11 lagi baik. Johor baru timbang nyedok nasi sepiring lah, udah raba-raba nyender udah asar ya kan. Ini kan hari Sabtu ya, besok Minggu ya, kata yang mancing mancing lah begitu kan. Lah gak kerasa kan udah Senin, Selasa, Rabu, kayak cepet banget. Ini yang kemudian disampaikan Rasul, la takunus sa'ah, tanda kiamat yang jelas itu ya taqarrabaz zaman, waktu terasa berdekatan, cepet banget. Wa takuna sanatu kasyahri, hidup setahun seperti sebulan. Wa takuna sahru kal jum'ati, hidup sebulan kayak seminggu. Wa takuna al jum'ati kal jum'ati, hidup seminggu kayak hidup sehari. Ini satu. Yang kedua, orang-orang soleh itu memaknai namanya dunia itu daniun. Apa itu? Hina dina. Makanya kalau udah memaknai hidup itu dani, hina dina di hadapan Allah, kita nggak buyang kalau diomongin sama tetangga. No, bayawan no, ajan juga belum, udah mau sholat. Mau dikata apa itu dia? Begitu. Lihat udah melek. Lah kalau nyender lagi merem lagi baik ya. Ya udah berangkat aja ke musola. Dia mau kata apa kayak bagian aja. Ya. Kenapa? Karena kita nggak butuh pujian dari manusia. Kenapa? Daniun hina. Kita mau ngapain lu tetap salah aja di mata dia. Kita mau ngaji di musola, ya kan? Gua ya buat. Dikata apa itu? Dikata gitu ya kan? Artinya apa? Apapun kesalahan kita di mata manusia itu mah biasa. Yang penting kita nggak salah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ahlu zikri ahlu mujalasati. Orang-orang yang ingat dengan aku, kata Allah, dialah ahlu mujalasati. Dia adalah teman dudukku. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah baperan kalau diomongin tetangga, baperan diomongin sama orang lain. Kenapa? Selama kita ingat sama Allah, berangkat ke musola atau ikut acara di musola, kata Rasul, kata Allah kepada Rasul. Karena apa? Hadisnya hadis kursi. Hadis kursi itu berarti maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul. Mereka yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kemudian ahlu mujalasati, adalah teman-teman duduknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup di dunia kata orang soleh itu cepat, singkat, padat, ya kan? Ini paling tinggi umurnya berapa tahun ini? Muda alias masih pada ya. Katakan yang udah 40 tahun kayak saya, ya kan? Ini 40 jalan 50, ya kan? Katakan yang 50 jalan lebih dikit, ya kan? Berarti udah dekat, ya kan? Kenapa udah dekat? Karena emang umurnya cuma sampai 60 atau 70 tahun. Maka kita enggak seperti umatnya Nabi Nuh yang Allah gambarkan dalam Quran. Ada orang yang umurnya paling panjang, ada orang yang hidupnya paling lama di dunia. Siapa dia? Nabi Nuh. Apa kata Allah? Wala bisa biqaumihi alfasanatin illa khamsin. Diberikan olehnya beliau Nabi Nuh umur itu alfa itu berapa? 1000 ya, sanatin tahun, 1000 tahun, illa khamsin dikurang 50 tahun berarti udah apa tuh? 900. Ya, biasanya yang sering ngereka-ngerekan ibu-ibu tuh apal banget dia mah harga-harga ya, cabai, bawang ya, itu paham banget. Kalau orang laki mah kan nggak tahu paham.
pokoknya naruh di celana. Begitu lupa ditanya lagi lah, udah jadi bubur begitu kan. Raja lupa kan begitu. Itu artinya bahwa ada orang yang Allah berikan umurnya itu panjang benar, 950 tahun. Pak, ada orang kagak ini? Ini kira-kira mau kagak umurnya 950 tahun? Bu, mau punya umur 950 tahun? Lah kalau umurnya 950 tahun kayak apa? Paling kagak kayak kerutuk diairin, ya kan? Lah kalau sekarang umur 40 tahun, 50 tahun mah cakep, lesung pipit ada di kanan atu, di kiri atu kan begitu. Lesung pipit. Lah kalau udah 950 tahun, lah selebar jagat lesung pipit semua. Ya kan? Di bawah mata langsung pipit, ya kan, di atas mata langsung pipit, jidat langsung pipit, sampai di leher langsung pipit. Lah kelamaan hidup 950 tahun. Kita nggak bakal nyampe demikian. Kenapa? Nabi yang bilang hasadu ummati, paling banyak antara umatku hidupnya cuma 60 sampai 70. Sekalipun ada yang lebih 70, disampaikan dalam kitab Tanbihul Mughtarin, peringatan berat mereka yang lalai. Itu sekalipun umurnya 70 lebih, ya kan, itu fahum qalil, kagak banyak. Nah sekarang kalau orang lain, umat lain itu umurnya ratusan tahun, 900 tahun, kita cuma 60 sampai 70, tapi pahalanya itu bisa sama orang yang umurnya ratusan tahun. Contoh kita nih, habis kita kuliah subuh begini, sholat subuh kita nyender-nyender, ya kan, ngeteh-ngeteh. No kan ada yang dibopong-bopong, no apa no? Ya bola kebalik, modal mandir aja dia. Kayaknya udah 5 kali balik itu. Ini mah yang terakhir kayak sambel no kayaknya. Orang di mangkok gitu. Lah itu kita ntar habis ini mohon maaf ya kalau ada ntar kita makan, kalau kagak ya jangan kan begitu, jadi cari kan begitu. Nah sebelum pulang kita sholat 2 rakaat misalnya, itu kita pahalanya sama kayak orang haji. Tamah sempurna. Biar kata haji dibatalin tapi kita tetap dapat pahala haji. Belum lagi yang lain, ya. Besok misalnya kita ikut beli kambing atau beli sapi, ya, itu likulli sya'rin ajrun. Setiap apa? Setiap bulunya itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak yang akhirnya bisa kita jadikan manfaat. Ini kita ketemu begini nih, ya, mamin muslimain, siapa yang 2 orang muslim ketemu begini, ya kan, yaltaqiyani wa yatasafahan, akhirnya apa? Dia saling sapa-sapaan. Itu illa ghufirallahu lahum, Allah gugurkan dosa-dosanya. Itu artinya bahwa setelah kita bersih ketemu begini, Allah berikan kita manfaat dan pahala. Itu artinya hidup di dunia itu biar kata singkat, padat dan hina, tapi masih ada celah-celah kita untuk ngisi itu dengan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya kan, kebaikan-kebaikan itu harus kita teruskan, kita jalankan, kita biasakan. Karena apa? Tadi kematian itu datangnya sekonyong-konyong, dan kematian itu ka'adatihim, dia seperti kebiasaan orang tersebut. Kalau emang kita biasa bersama orang-orang yang baik, insya Allah matinya kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya kita kata Rasul, isramul ahmaq, kalau bisa mah jangan berteman sama yang ahmak. Apa itu ahmak? Ya, kalau bahasa Madrid bahlul. Apa itu bahlul?
orang yang bodoh, ya. Apa itu bodoh? Tolol. Apa itu tolol? Dongo. Ya. Apa itu dongo? Bego. Apa itu bego? Kalau kondangan minum es ditiup. Memang ada orang minum es ditiup lah. Coba perhatiin. Kalau lagi kondangan sekarang, karena udah lama nggak kondangan, pada lupa cara kondangan. Kita duduk aja, duduk nih, merhatiin orang. Dia habis makan bakso, habis makan laksa, yang banyak bakso saya lihat. Ya kan panas, tiup-tiup sama dia. Dia pindah ngambil es. Habis ngambil es ditiup-tiup juga itu. Ya, itu artinya maaf. Yang begitu jangan ditemenin. Ya, kenapa jangan ditemenin? Kata Rasul, fa innahu yuttaba. Orang-orang begitu rata-rata nularin kita. Kalau nularin kita, berabe kita. Ya, ikutan dan nyium-nyium es juga kan begitu. Maka ya kita optimalkan sebaik mungkin. Ya, terakhir ya. Bahwa Rasul sampaikan kepada sahabat, la yadkhulal jannata ahadakum, tidak akan pernah masuk surga kalian dengan amal kalian. Jadi kebiasaan Rasul kalau ada sahabat ngumpul, ya ngaji bareng. Ya. Apa kata Rasul? La yadkhulal jannah, tidak akan pernah masuk surga. Siapa? Ahadakum, tiap kalian. Amaluhu, dengan amal kita. Jadi sholat subuh kita belum tentu itu menghantarkan kepada masuk surganya Allah. Zikir kita, baca Quran kita, puasa kita, semua sedekah kita, mohon maaf, belum tentu itu bisa nolongin kita masuk surga. Ya makanya orang-orang tasawuf, ya orang-orang soleh itu biasanya yang namanya wajib itu bukan dikerjain berpahala, ditinggalkan berdosa, bukan. Yang namanya haram bukan dikerjain dosa, ditinggalkan bermanfaat, bukan. Tapi yang namanya haram itu bukannya ditinggalkan berpahala, bukan. Tapi sesuatu yang kalau dikerjakan, aktivitas hidup kita yang kalau kita kerjain itu terindikasi kena azab. Tapi kalau wajib adalah amal kita, aktivitas kita, kerjaan kita yang kalau kita kerjain mengindikasikan kita jauh dari siksa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa yang kita kerjain bisa jauhin kita dari yang namanya murka Allah, azab Allah. Makanya Rasul bilang, tidak akan pernah masuk surga kalian semua amaluhu, dengan amal kalian. Kira-kira sahabat protes gak bilang itu? Protes, gak terima. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul. Apa jawaban Rasul? Walaan, termasuk saya. Tapi kata Rasul, illa ayataghammadiyallahu birahmati, kecuali orang itu amalnya, aktivitasnya bukan cuma sholat ya, bukan cuma sholat, baca Quran, puasa, bukan, segala aktivitasnya. Jadi amal itu bukan sekedar beramal, bukan sekedar ibadah, tapi aktivitas. Kalau kemudian ya tagammadiyallahu birahmati, amalnya itu, aktivitasnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat subuhnya mudah-mudahan kita berharap itu menghantarkan kita dari jauh siksa azab dan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi boleh jadi maaf, yang nganterin air, ya kan, yang ngasih tisu, ini kan bikin tisu begini ribet ini, masukin kemari, ini kan botol banget ini, udah kayak gimana ya, kayak nganten-nganten gitu, ya kan. Ini buat nyabutnya begini susah, belum lagi mondar-mandir masih ada aja noh, bawa kerupuk lagi kan begitu. Itu kalau yang dikerjain mondar-mandir dia redo.
Allah ridho, dia ikhlas, Allah ikhlas. Itu yang menjadi apa? Menghantarkan surganya Allah. Jadi bukan sholat subuhnya, tapi nenteng-nenteng mangkoknya. Itu yang akhirnya yataghammadiyallahu birahmati. Ada amalnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kali kali gitu kan. Begitu ayam lewat, ya namanya ayam. Ya kan? Dia di situ nongkrong taran. Kita lihat ya Allah ya. Emang kita doang yang lihat. Kita megang tisu, ambil tisu, kita comot, ya kan? Mana tisu emang lagi sayang-sayangnya misalnya gitu. Emang tinggal itu doangan. Kita pakai buat ngebersihin musola yang ayam lewat tadi, ya kita redo. Maka kemudian insya Allah itu yang jadi masukin kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada juga orang yang tidak baik di hadapan Allah, wanita penghibur malam, kerjaannya juga enggak baik, ya kan? Tapi begitu melihat makhluk Allah yang lain, keausan, binatang yang dijauhi oleh sebagian orang, bahkan dia kemudian dihukumi haram, tapi karena kehausan dikasih minum. Amalnya itu, kerjaannya itu menghantarkan kepada surganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ada orang soleh, dia miara kucing, kucingnya dikerangkeng, kemudian dikasih kandang yang bagus, tempatnya juga bagus, tapi orang dikasih makan, kucingnya mati, koit, ya kan? Akhirnya terhalang dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perzina, dari mana? Dari Bani Ghamidiyah, ya kan? Orang-orang bilang dia perzina, dia telah melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang kepada Rasul, ya Rasulullah, Rasul, saya nih Rasul itu berzina, berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, akhirnya apa? Karena dibilang hamil, apa kata Rasul? Irji'i hanta taridi, pulanglah kamu sampai kamu melahirkan. Begitu melahirin datang lagi, ya Rasul, saya yang kemarin berzina. Apa kata Rasul? Irji'i anti hatta taftini, pulang dulu, susuin tuh bocah sampai 2 tahun. Enggak langsung kemudian dihukum oleh Rasul. Begitu udah 2 tahun balik lagi, ya Rasul saya yang kemarin. Akhirnya apa? Aqamtul had, dirajam sama Rasul. Dipanggil Umar bin Khattab, dipanggil siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima yang akhirnya dulu perang, ketika perang Uhud kan kita kalah orang muslim. Itu musuh kita adalah Khalid bin Walid yang kemudian belakangan masuk Islam, bersandar di hadapan baginda kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam kemudian jadi panglima perang lagi. Nah, begitu perempuan yang berdosa ini dirajam, keluar darahnya muncrat, kena bajunya Khalid bin Walid. Apa kata Khalid bin Walid? Ya kan, taban lagi, sumpah serapah, ini orang dimampus-mampusin, ya kan, di sumpah serapah yang keluar. Apa kata Rasul? Halan ya Khalid, jangan begitu wahai Khalid. Innaha qad tabat, perempuan ini udah taubat. Lawuzi'at taubatuhu, kalau taubatnya dibagiin kepada ahli Madinah itu lapas samat, dapat semua. Apa kata Rasul? Khalid, innaha qad tabat, perempuan ini udah taubat. Innahal an fil jannah, dia sekarang di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menghantarkan dirinya kepada Rasul. Jadi zaman Rasul itu kalau ada yang salah itu datang kepada Rasul, minta diapain? Dibenerin. Beda sama sekarang, udah jelas-jelas salah, ya kan, terang-terangan lagi. Ya kita makan namanya rakyat, pengen banget, ya kan. Ya bagaimana kek? Kalau emang kagak semuanya berangkat haji, ya kali 10 orang aja.
Kita udah girang banget. Kalau dari jomblo jangan banyak-banyak atau orang aja. Lah kita udah girang banget, namanya ada haji. Lah kalau 2 tahun begini kagak haji kita, rasanya bagaimana kan begitu ya. Artinya di sini bahwa ya kan, orang ini sudah taubat, kemudian akhirnya Rasul bilang dia sudah di surganya Allah Subhanahu wa taala, innaha yashrabu ma'ul jannah. Dia sudah minum air surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka emang kita bukan nabi, emang kita bukan sahabat, emang begini adanya kita ngaji, ya kan? Kita nggak kayak orang-orang hafal Quran 30 juz, nggak kayak orang-orang qiyamul lail, terawihnya semalam sejuz. Ya kan, kagak kita mah terawihnya ya al-hakumut, ya kan ya. Emang inna atena kal kausar, ya kan. Ya emang yang kita apal adalah kulhu, ya kan. Dari zaman muda sebelum kawin, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Punya anak 1 kuliah kulhu, sampai punya anak 5 itu bocah apal babanya. Paling rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Kata adiknya, enggak, kadang-kadang dibalik, kulhu dulu baru kuliah gitu. Enggak apa-apa, itu yang kita kerjain. Yang penting ya kita mengingat bahwa hidup ini sebentar. Mudah-mudahan ada amal kita yang Allah redoin, ya kan. Bukan cuma di musola Al-Ikhlas doang, di kerjaan, ya kan, kita megang mobil, megang motor, ya jangan lupa ya namanya bismillah. Kita mau berangkat jangan lupa ngetuknya kaki kanan, kita baca bismillah. Kita dagang jangan lupa begitu kita megang, pertamanya kita pegang abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dagang ya Allah dengan bacaan bismillah. Urusan laku apa kagak, banyak atau dikit, itu mah Allah yang ngatur. Mudah-mudahan itu kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat badan kita, panjang umur kita, selama kita masih ingat gelas begini, ya kan. Kata Nabi bahwa kematian seperti gelas. Kenapa? Tiap orang pasti minum pakai gelas. Ada di sini yang minumnya langsung dari galon aja. Mangapanya itu di galon ada? Lah kagak kan ya. Makanya kata Nabi, al-mautu ka'sun. Kematian seperti gelas. Wa kullun nasis syaribu. Tiap orang minumnya pakai gelas. Seperti itulah kematian, kita juga bakal nembung. Wal mautu babun, dan kematian seperti pintu. Wa kullun nasid dakhilun. Tiap orang warawiri keluar masuk lewat pintu. Ada yang dari rumah lewat jendela. Ya, itu mah bukan kali ya, bukan pos 1 kayaknya. Pos 2 kali gitu ya. Kalau pos 1 pas dari pintu, kecuali pos 2 ya. Maka mudah-mudahan kita di panjangan umur kita masih ada gelas, berarti panjang umur kita. Masih ada yang kita colek pakai sambal, berarti masih ada rezeki kita. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, siap-siap. Kenapa? Kita bisa mati cuma 2 hal. 1, rezeki kita habis, kita nggak punya apa-apa, ya kan. Makanya kalau pagi bini nggak ngasih teh, nggak ngasih kopi, nah itu siap-siap. Lah kalau ada kopi, kagak ada teh, kagak ada apa-apa. Kenapa? Berarti rezeki kita udah sempurna. Kita nyingkap, ya kan, di atas meja, lah kagak ada apa-apa juga. Kita lihat mejikom, lah kagak ada apa-apa juga. Itu siap-siap kita. Kenapa? Rezeki kita udah habis. Kalau rezekinya udah habis, berarti kita siap-siap menghadap Allah. Tapi kalau masih ada yang kita lihat, itu insya Allah umur kita masih ada. Yang kedua, masih ada manfaat. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita tempat dan amal yang baik sehingga kematian kita menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya waqad yurjal jari sayfi burun wala burali majarhal lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan ini melukai hati, hendak kemana obat dicari. Usikum wa nafsi bitaqwa, laqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.